wah ini nanti embernya yuk nggak dibawa pulang, dimarahin sama mak lu. Ah udahlah biarin aja lah, kita ambil besok siang atau besok pagi. Akhirnya mereka lari. Wah kurang ajar, ada pocong kayak gitu. Nah begitu dipastikan sama mereka bertiga, begitu lampu senter dinyalain, lagi-lagi kejadiannya sama kayak 3 hari yang lalu. Jadi di tengah-tengah kolam itu muncul sosok pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita. Cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama David. Saat ini David tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Dia menceritakan tentang kejadian mistis yang pernah dialami di sekitaran tahun 2011. Nah, seperti apa ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, seperti yang aku jelasin di awal tadi, cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama David. Jadi David ini pernah punya pengalaman mistis di saat dia mancing. Kejadiannya itu kurang lebih di sekitaran tahun 2011. Jadi dari kecil David ini emang punya hobi mancing karena di daerahnya itu banyak sekali genangan air, entah itu kolam yang terbuat dari tanah, entah itu sungai yang ada di daerahnya. Jadi di tahun 2011 itu masih banyak tetangga atau orang-orang di kampungnya David ini yang punya kolam terbuat dari tanah. Walaupun di tahun itu udah banyak yang kolam-kolamnya itu udah pada diuruk, tapi juga masih ada yang emang itu dibiarkan begitu aja. Jadi ikan itu memang gak diternak, melainkan ikan itu emang datang sendiri. Jadi ikannya itu macam-macam, ada lele, ada kotes, ada kadeng, banyak pokoknya. Nah pernah suatu ketika di saat David ini udah lulus SMA, hari-harinya ini disibukkan dengan memancing. Sebenarnya David ini pengen bekerja, maksudnya keluar kota gitu ya. Tapi karena emang karakter David ini nggak mau kalau meninggalkan rumah jauh-jauh gitu loh, apalagi sampai seminggu 2 minggu di luar kota dia nggak mau. Waktu itu David ini punya tetangga sekaligus temennya, sebut aja namanya Gepeng sama Maman. Nah ketiga orang ini itu emang pagi jam 9 itu sudah ketemuan untuk ayo mancing kemana yuk, kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu mereka bertiga ini, yaudah yuk kita mancing malam hari. Siapa tahu kalau malam malah dapat ikan banyak. Akhirnya mereka bertiga ya oke kalau emang seperti itu, nggak apa-apa. Jadi nggak pagi, nggak siang, nggak malam dia mancing. Apalagi ketika sore hari gitu ya, mancing di salah satu tempat kok. Di situ kelihatannya
ikannya banyak, tapi kok nggak dapat. Pasti mereka penasaran di tempat itu, besok lagi atau nanti malam itu dipancing lagi. Perlu diketahui sebelumnya, jadi di daerahnya David ini ada satu kolam yang jarak dari rumahnya David ini kurang lebih 300 meter. Kolam itu milik tetangga desanya yang waktu itu pemiliknya udah meninggal dunia, dan meninggalnya itu di tempat kolam miliknya itu. Jadi tenggelam kayak gitu. Sebut aja namanya Mbah Karso. Jadi Mbah Karso ini nggak punya keturunan, alias dia nggak punya hak waris. Cuman dia punya sebidang tanah yang di situ ditanami pohon jati dan pohon bambu. Di samping pohon bambu itu terdapat kolam. Kolam itu nggak di apa ya istilahnya, kalau bahasanya itu nggak diopeni atau nggak dirawat, dikasih ikan buat diternak gitu juga enggak. Cuman karena lokasi kolamnya itu deket sama sawah dan juga sungai, sehingga kalau musim penghujan, air yang ada di sawah sama sungai ini bisa masuk ke kolam itu, kolam milik Mbah Karso itu. Nah, jadi Mbah Karso ini sudah meninggal di tahun 2009. Waktu itu emang sempat menghebohkan gitu ya warga yang ada di kampungnya David, karena meninggalnya itu dengan cara mengenaskan. Mbah Karso ini tenggelam di situ. Nah, singkat cerita di tahun 2011 sebenarnya udah banyak sekali warga yang mereka itu mengatakan jangan mancing di tempatnya Mbah Karso. Walaupun di situ banyak ikannya, tapi di situ angker. Awalnya David sama Gepeng dan juga Maman itu percaya, oh iya di situ angker. Tapi waktu itu karena memang udah tergila-gila dengan mancing gitu kan, akhirnya ya udahlah, mesti mereka akan mencari tempat yang di situ banyak ikannya. Salah satunya di tempat Mbah Karso itu. Nah, singkat cerita kurang lebih jam 8 malam, David, Gepeng sama Maman ini udah janjian ketemu di salah satu tempat untuk bareng-bareng gitu ya, mau mancing di tempatnya Mbah Karso itu. Sesampainya di sana, itu lokasi kolamnya emang apa ya, di pinggirnya itu udah dikasih, kalau bahasa Jawanya itu carang atau ranting bambu yang di situ ada duri-durinya, dan di situ juga ada tulisan pakai papan gitu sama arang. Di situ nggak tahu yang nulis siapa, mungkin warga di sana juga, karena nggak mungkin kalau Mbah Karso yang nulis. Dilarang mancing di tempat ini karena angker, itu udah ada tulisannya. Tapi mereka emang, alah angker apa sih di tahun 2011 ini, masa ada yang kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah, sesampainya di sana mereka mancing tuh sambil ranting-ranting bambunya ini disingkirin, karena buat duduk, buat mancing biar enak gitu kan. Sambil gelar tikar, sambil makan camilan, ngerokok. Nah, di saat mereka mancing, betul di situ emang banyak sekali ikannya. Bahkan baru dikasih umpan gitu ya, umpan baru dipasang, dilepas kayak gitu, nggak ada 1 menit itu udah dapat ikan. Pertama dapat ikan lele, dapat ikan apa kayak sejenis gabus kayak gitu, banyak lah pokoknya. Hampir ketiga orang ini kalau dijadikan satu gitu ya, di dalam ember itu udah dapat ikan setengah ember. Ya walaupun embernya nggak besar-besar banget, tapi lumayan. Akhirnya mereka, wah kalau kayak gini mancing sampai pagi aku betah gitu kan. Akhirnya iya, udah berarti besok lagi kita mancingnya di sini. Enak ternyata tempatnya. Nah, nggak lama setelah itu David ini mendengar ada suara, dikiranya itu ada tetangga gitu kan. Karena di dekat lokasi-lokasi itu emang banyak sekali kebun milik warga. Menurutnya, mungkin ada orang yang baru manen cabai atau manen apa malam-malam gitu kan. Jadi di situ David mendengar suara kayak langkah kaki dan ada suara kayak orang ngobrol. Ya suaranya kayak bapak-bapak lah kayak gitu. Wah, mungkin tetangga, ya udah lampunya dimatiin. Karena waktu itu mereka pakai lampu senter, sehingga ketika dimatikan, mungkin dari kejauhan itu kan nggak tahu kalau di sana ada orang mancing gitu kan. Nah, akhirnya sama Maman waktu itu yang matiin lampu senternya. Beberapa detik setelah lampunya dimatikan, tiba-tiba David ini kerasa kalau pancingnya ini dimakan atau umpannya ini dimakan ikan. Sampai-sampai pegangannya, pancingnya ini kayak ketarik banget gitu loh.
kayak gitu. Wah, ini gede banget ini. Ini gede banget ini. Yaudah, diterusin, dibiarkan dulu. Akhirnya sampai David ini kayak menjorok ke depan. Jadi kayak berat banget memang. Wah, udah berat banget. Ini pasti udah kena, ini udah kena. Ya udah diangkat Fit. Akhirnya diangkat sama David. Del gitu. Benar, dapat lele yang besarnya itu sepaha orang dewasa. Untungnya memang nggak patah waktu itu untuk joran pancingnya itu. Nah, nggak lama di saat lelenya ini ditaruh, suara yang tadi ada orang ngobrol, kayak orang ngobrol gitu ya, tiba-tiba mendekat sama langkah kakinya. Kayak gitu, kayak orang ngobrol lah, kayak dua orang kayak gitu. Nah, akhirnya David ini bilang ke Maman dan juga Gepeng, "Man, Peng, kok ada suara orang ya kayaknya ya? Jangan-jangan kita diikuti orang. Mana sih nggak ada suara kok? Masa sih nggak pada denger? Aku denger kok ada suara orang ngobrol. Ah, paling Pak Lek siapa gitu, tetangga-tetangga kita paling baru di kebun. Iya, tapi nek kita dimarahin gimana? Enggak lah, enggak dimarahin." Nah, nggak lama di saat mereka ngobrol, tiba-tiba air yang ada di kolam itu tiba-tiba naiknya itu kayak ada kayak batu yang jatuh gitu loh, pure kayak gitu. Otomatis mereka bertiga ya langsung kaget. Siapa ini? Wah, pasti ada orang yang iseng gitu kan, menurut David waktu itu, karena sebelumnya emang denger orang ngobrol. Wah, paling diisengin sama orang itu. Wah, paling kita diusir paling dari sini sama tetangga. Ah, enggak lah, enggak mungkin. Walaupun ada orang yang tahu, enggak mungkin mereka berbuat seperti itu, kata Maman waktu itu. Akhirnya ya udahlah, kita diam dulu aja. Pancingnya ini diangkat semua, terus ditaruh. Dia diam beberapa menit. Sedangkan David waktu itu dengerin terus. Ini kok kayak ada orang ngobrol ya, siapa ya? Setelah itu yang tadinya ada suara langkah, tiba-tiba terdengar suara kayak bunyi cetekan, kayak ranting bambu atau ranting pohon yang dipatahkan gitu loh. Tek, tek, tek kayak gitu. Lagi-lagi yang denger ini cuma David. Gepeng sama Maman ini nggak denger apa-apa. Masa sih kalian nggak denger? Enggak, Fit, aku nggak denger apa-apa. Itu jangkrik sama katak itu suaranya. Wah, kok bisa ya? Nah, dari situ David ini mulai kayak merinding gitu ya. Dia mulai takut. Udah yuk kita pindah aja. David minta pindah. Pindah di mana? Ya di sungai kayak apa di kolam yang lain. Jangan di sinilah. Sini angker banget. Ah, ikannya banyak kok. Buktinya kamu barusan dapat lele segitu besarnya. Akhirnya David yang nggak bisa berbuat banyak karena kedua temannya masih pengen tetap mancing di situ. Nah, nggak lama setelah itu, yang tadinya David dengar bunyi cetekan kayak ranting pohon yang dipatahkan itu, tiba-tiba Gepeng waktu itu ketika pancingnya udah dipasang lagi gitu kan, tahu-tahu Gepeng ini teriak, "Wah, opo iki? Apa ini? Loh, kenapa Peng? Ono apa? Ada apa Peng?" Gak tahu, ini kok kayak ada ular ya. Jangan-jangan ada ular ini di kolam ini. Nah, akhirnya karena memang David waktu itu udah nggak denger suara orang ngobrol, akhirnya lampu senternya ini dinyalain lagi. Disenterin kayak gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada ular. Lah, kok kamu bisa bilang ular? Nggak tahu kok. Samar-samar kayak ada yang panjang gitu, putih-putih kayak gitu. Wah, nggak mungkin ada ular warnanya putih di sini. Kalau ular sawah paling ya hitam atau semu kekuningan gitu kan. Akhirnya ya udahlah, mungkin cuma salah lihat kali. Nah, setelah itu Maman gantian ini, waktu itu senter masih dinyalakan. Jadi senter emang nggak ngarah ke air karena takut ikannya pada takut gitu kan. Jadi senter ini cuma dinyalain tapi diberdiriin gitu. Jadi nyorotnya ke atas. Nah, waktu itu Maman tiba-tiba kailnya ini dimakan sama ikan, dan cara makannya itu kayak ikan yang yang susah dipancing gitu loh. Loh, dimakan, diangkat. Begitu Maman ngangkat itu nggak dapat. Loh, nggak dapat.
Padahal udah kayak gitu nariknya, nggak dapat. Dipasang lagi umpan, dilempar lagi, kayak gitu terus sampai 7 kali, ikannya nggak dapat. Akhirnya yaudah gantian aku tak yang di situ. David bilang seperti itu sama Maman. Barangkali kalau pancingnya David ini ikannya dapat. Gak lama setelah itu, di saat David ini sudah pindah lokasi, jadi gantian antara David sama Maman. Di saat David mancing, sama kejadiannya kayak yang dialami Maman. Umpannya dimakan, tapi ketika diangkat itu ikannya nggak dapat dan umpannya ini habis. Oh, ini ikan apa ya? Kok kayak gitu ya? Tarikannya kok mantep banget. Setelah itu gantian gepeng. Yaudah, aku aja yang di situ. Oh yaudah kalau gitu. Akhirnya gepeng sama David ini gantian tempat. Sama kejadiannya. Dimakan umpannya, tapi begitu diangkat ikannya nggak dapet. Gitu terus, ada kalau belasan kali lah. Wah, ini ikan apa ya? Wah, nggak tahu ini ikan apa ini. Nah, nggak lama setelah itu, David ini mendengar lagi kayak ada suara orang ngobrol. Kayak orang ngobrol biasa lah, pakai bahasa Jawa kayak gitu. Dan David ini ngerasa kalau wah ini ada yang nggak beres. Begitu dibilangin ke kedua temannya, lagi-lagi yang denger ini cuma David. Maman bilang, aku nggak denger kok Fit. Begitu juga Gepeng. Ngapain sih Fit kamu itu? Ya udah telinganya ditutupin itu pakai daun atau pakai apa? Wah, kamu ini apaan sih? Bener kok ada suara orang kok. Wah, tapi aku nggak denger kok. Ah, ya udahlah biarin aja. Nah, nggak lama setelah itu David ini kayak ada lemparan dari punggungnya di sini, kayak ada orang yang lempar lah ranting pohon kecil lah sejari kayak gitu, puk kayak gitu, kayak ditimpuk gitu loh, kena punggungnya. Kaget itu kan. Kamu ya Man, apa sih Fit? Kamu iseng lah? Enggak, aku nggak iseng, dari tadi pegangin joran pancing kok. Lah ini kok aku kayak ada yang ngelemparin ya. Masa sih? Aku enggak, aku diem aja kok mancing kok. Loh, siapa ya? Siapa ya? David waktu itu udah mulai ketakutan. Begitu ditengok ke belakang, memang di belakang nggak ada siapa-siapa. Jadi malam itu kurang lebih 2 jam mereka mancing. Dari jam 8 berangkat sampai sana itu setengah 9. Kurang lebih 2 jam mereka itu ribut. Ributnya ini David selalu mendengar suara orang ngobrol. Sedangkan mereka mancing itu ketika udah dapat lele yang paling besar itu tadi yang didapat David, itu udah nggak lagi dapat ikan. Ketiga-tiganya nggak dapat ikan. Prosesnya seperti itu lagi. Ketika dikasih umpan, kayak dimakan tapi diangkat nggak dapat ikannya. Kayak gitu terus. Nah, nggak lama setelah itu, di saat David ini masih mendengar ada suara orang ngobrol, terus sering ditimbukin pakai ranting. Akhirnya Gepeng ini mulai merasakan hawa yang kurang enak. Jadi menurut Gepeng, suasana yang tadinya banyak suara jangkrik, suara kata, itu samar-samar kayak hening. Tapi Maman ini masih mendengar suara alam yang seperti biasa. Di situ masih ada suara kodok, suara jangkrik. Gepeng sampai bingung. Kayak gitu, kayak orang yang berada di atas ketinggian. Kok telingaku kok bunyi gitu ya Man? Ada apa ya Man? Wah, kamu nih kenapa sih Peng? Malah bikin takut orang aja. Iya, ini telingaku kayak bunyi gitu. Terus suara jangkrik masih ada nggak sih? Ada, itu masih kenceng kok suara jangkrik. Suara kata-kata yang di sawah itu juga masih banyak Peng. Tapi aku kok nggak denger ya? Telingaku kok bunyi gitu terus ya. Nah, akhirnya David ini, tempat duduknya ini mulai berdekatan antara David sama Gepeng. Yang tadinya jarak kurang lebih 3 meter. David ini karena ngerasa takut gitu kan, akhirnya mendekat sama Gepeng. Waktu itu karena kedua orang ini yang sudah merasakan suasana yang agak aneh, Maman waktu itu masih semangat mancing. Sedangkan yang dua ini sudah mulai, udah yuk, pulang aja yuk, di sini nggak enak tempatnya. Wah, katanya enak. Maman bilang seperti itu. Dilanjutin, Maman mancing terus. Tapi kok ikannya kok makan terus ya?
Iya makan, tapi umpannya sampai habis nggak dapat ikan. Nah, kurang lebih setengah jam, Maman ini akhirnya nyerah. Mereka berniat untuk pulang. Ya udahlah, kita pulang aja, toh kita udah dapat ikan banyak ini, gitu. Nggak tahu kenapa di saat David ini mau ngambil ikan yang ada di ember dan juga ikan yang lele yang paling gede tadi, karena embernya nggak muat, sehingga lelenya itu dikasih, kalau orang Jawa itu pakai tanaman apa ya, kayak rumput sapu jagat atau apalah, itu dibersihkan, terus ujungnya ini ditali sehingga ikannya itu nggak bablas gitu kan. Begitu mau dibawa, ternyata ikan lelenya ini udah nggak ada. Loh, lelenya kemana, Peng? Loh, kok iya toh? Lelenya kemana? Nggak ada. Begitu Maman ini tahu, loh, gimana tadi? Ditaruh mana? Tak taruh sini kok, udah tak tali kok. Talinya juga tak ikat sama pohon ini kok. Lah kok bisa nggak ada? Wah, payah kok kamu kok. Tapi kalau hilang kemana? Mestinya bunyi kalau lele, apalagi segede itu. Mereka bingung, dicari ke semak-semak. Di situ masih ada alang-alang. Udah dicari kurang lebih 10 menit lah. Emang nggak dapet. Kalaupun lelenya masuk lagi ke kolam, pasti ada bunyi biur kayak gitu. Tapi waktu itu nggak ada. Nah, di saat mereka nyari ikan lele itu, nggak tahu kenapa, tiba-tiba Maman ini ngelihat kalau di kolam itu muncul putih-putih. Jadi samar-samar di tengah-tengah kolam itu kayak muncul putih dari dalam dan ukurannya besar. Menurut Maman itu, loh itu ikan apa-apa, kok warnanya putih. Akhirnya disorot pakai lampu senter sama David. Begitu disorot, itu udah nggak ada. Mana ada putih-putih, nggak ada kok. Bener, aku tadi kayak ngelihat putih-putih di situ kok. Nah, akhirnya dimatikan lagi senternya sama David. Coba senternya dimatikan. Mungkin itu ikan paling takut kena lampu senter gitu kan. Akhirnya dimatikan. Beberapa detik setelah itu, lagi-lagi Mama nih ngeliat di situ ada kayak putih-putih jalan pelan di atas air. Kayak gitu. Fit. Itu senternya dinyalain lagi. Itu ikan bukan sih? Dinyalain lagi senternya. Nggak ada apa-apa. Wah, itu apa ya? Mana sih wong aku nggak lihat putih-putih kok, Man. Begitu juga si Gepeng. Man, kamu ini ngaco, nggak ada apa-apa kok. Putih-putih apa sih? Kain kali. Nah, dari situ Maman mulai takut. Wah, kayaknya kok suasananya udah gimana gitu ya. Ya emang dari tadi, Man, kita udah ngerasain seperti itu. Kalau suasananya emang aneh. Tapi itu ikan bukan ya. Nah, akhirnya ya udahlah, lelenya biarin aja hilang, nggak apa-apa. Yang penting ikan yang di ember ini masih ada. Waktu itu emang masih ada ikan yang di ember. Begitu jalan mau pulang kurang lebih beberapa langkah lah, kurang lebih ya 10 meteran dari kolam. Begitu ninggalin kolam itu, tiba-tiba terdengar bunyi biur kayak gitu. Seperti batu besar yang itu jatuh dari ketinggian tepat di kolam itu, tengah-tengah kolam itu. Biur kayak gitu. Sampai-sampai waktu mereka udah jarak 10 meter, percikan airnya ini sampai ke mereka. Jadi bajunya ini agak basah. Itu apa ya? Kok airnya bisa sampai sini? Ikan kali, Gepeng bilang seperti itu. Ikan apa? Ikan kok kayak gitu? Nah, akhirnya Gepeng ini penasaran. Jangan-jangan emang ada ikan kali. David waktu itu ngiranya, itu nggak ikan itu nggak ikan. Apa ada orang iseng ya? Iseng kok bisa kayak gitu ya? Jadi mereka mengira kalau lemparan orang, entah itu batunya mungkin kecil ya, sekepal tangan, dan itu airnya nggak seperti itu mungkin. Tapi waktu itu kok gede banget suaranya. Nah, akhirnya mereka bertiga sepakat untuk balik lagi ke kolam itu, memastikan itu tadi suara apa. Nah, begitu jarak 3 meter dari kolam gitu kan, David ini ngelihat kalau di dalam air itu muncul putih-putih yang ukurannya kurang lebih sekitar 1,5 meter. Begitu dilihat pakai senter sama David, di situ mereka semua langsung teriak.
Ternyata mereka semua ngelihat kalau di dalam air itu ada pocong. Wah, pocong cok. Akhirnya mereka langsung lari. Ayo lari. Sampai ikan yang ada di ember itu ditinggal sama mereka. Saking takutnya. Nah, begitu lari sampai di jalan belum sampai kampung lah, jalan yang tapak kayak gitu, yang jarak dari kolam ini kurang lebih ya sekitar 100 meteran. Di sana mereka duduk sambil istirahat gitu kan. Wah, itu apa ya tadi ya, kok pocong siapa ya? Nah, sedangkan si Gepeng ini ingat dengan ikannya. Lah, ikannya mana tadi, Fit? Waduh, lupa, ikannya lupa. Wah, kamu ini gimana, mancing udah capek-capek malah ikannya ditinggal. Nah, terus gimana? Ya udah, kita balik lagi gundulmu. Mau ada pocong kok balik lagi. Akhirnya mereka bertiga ini lagi-lagi punya pikiran yang nggak sampai sejauh itu. Kayaknya nggak pocong deh, kok nggak ada mukanya. Waktu itu mereka memang ngelihatnya itu kayak kain mori biasa, yang di situ dari dalam ngambang kayak gitu. Ngambang cuman bentuknya pocong, cuman di situ nggak kelihatan mukanya kayak gimana. Mereka udah ketakutan dulu, wah pocong gitu kan. Nah, akhirnya Gepeng, Maman dan juga David waktu itu nyimpulin, wah mungkin itu plastik putih atau kain mungkin dari dasar, terus naik karena ada suara batu tadi, sehingga sesuatu yang di dalam itu bisa naik. Akhirnya mereka bertiga balik lagi tuh ke kolam, hitung-hitung sambil ngambil ikan yang ada di ember. Nah, gak lama setelah itu, sesampainya mereka di pinggir kolam, begitu ngelihat ember, ikan yang ada di dalam ember tadi udah nggak ada. Loh, Peng, Man, kok ikannya udah nggak ada? Oh, masa sih? Begitu dilihat, oh iya toh, kok nggak ada ya? Masa ikannya pada loncat? Nggak mungkin kalau loncat semua. Loncat 1-2 nggak masalah. Tapi ini semua kok. Mereka pada bingung di situ. Sedangkan David udah kayak apa ya? Bulu kuduknya itu udah merinding semua. Begitu, yaudah senternya dinyalain lagi. Jadi memang mereka jalan untuk dari jalan yang setapak ini tadi sampai ke kolam itu mereka nggak pakai senter, karena menurut mereka kalau nyalain senter ini ditakutkan ada orang yang lihat. Jadi senter ini ya dimati nyalain seperti itu sesuai kebutuhan. Nah, waktu itu coba dilihat di kolam itu ada apa. Begitu di senter lagi, di tengah-tengah memang ada pocong. Memang di situ ada kain mori. Pocong itu kayak guling-guling kayak gitu, sehingga dari semua permukaan pocongnya itu kelihatan, dan di situ ada mukanya warna hitam dan keluar darah. Loh, kok pocong, ada pocong bener. Mereka semua lari, dan embernya ini nggak dibawa lagi, walaupun nggak ada ikannya gitu kan, tapi kan ember punya maknya David. Wah, ini nanti embernya yuk nggak dibawa pulang, dimarahin sama mak lu. Udahlah, biarin aja lah, kita ambil besok siang atau besok pagi. Akhirnya mereka lari. Wah, kurang ajar, ada pocong kayak gitu. Nah, singkat cerita, sesampainya di rumah, mereka ngumpul jadi satu di teras rumahnya David waktu itu. Mereka sambil mengingat-ingat lagi kejadian yang barusan mereka alami. Wah, kayaknya bener ini, Fit. Itu memang angker, makanya itu ditulis nggak boleh mancing di situ. Bener kata Pak Deyanto itu. Emang Pak Deyanto udah pernah bilang, Boh? Pernah. Pak Deyanto dulu itu waktu habis dari sawah, itu dia nggak mancing, cuman lewat. Dia mau pulang, waktu itu sekitar mau maghrib lah. Dari sawah dia pulang, di situ dia mendengar ada suara yang suaranya itu mirip kayak Mbak Karso, orang yang punya kolam ikan itu, kolam yang banyak ikannya itu. Oh, masa sih? Betul, kalau nggak percaya besok tanya sama Pak Deyanto coba. Nah, akhirnya kurang lebih jam 12 lah, jam 12 malam, mereka akhirnya pulang. David masuk rumah, Maman sama Gepeng ini kembali ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, mereka ngumpul lagi tuh. Mereka ngumpul lagi bareng-bareng ke tempatnya Pak Deyanto untuk menanyakan
bener gak sih kalau Pak Deyanto ini dulunya sempat dengar ada suara Mbah Karso, yang posisinya Mbah Karso ini udah meninggal. Nah, begitu ketemu Pak Deyanto ini cerita, kamu ini gimana sih? Wong udah banyak yang bilang kalau tempat itu tuh angker. Ngapain kalian pakai mancing di situ? Tapi jangan bilang-bilang siapa-siapa ya Pak De kalau kita mancing di sana. Iyo, nggak apa-apa. Tapi kamu nanti diteror. Pak Deyanto bilang seperti itu. Diteror, maksudnya gimana ya Pak De? Iya, nanti orang yang udah pernah rusuh lah di tempat itu pasti akan diteror. Buktinya siapa Pak De? Ada dulu. Siapa? Orang sini. Iya, orang sini. Siapa namanya? Enggak, aku nggak mau ngasih tahu namanya. Yang jelas, ada salah satu orang warga yang ada di sana itu pernah ngambil hasil tanaman di situ dulu waktu ada singkong. Ketika Mbah Karso ini udah meninggal, ada tanamannya Mbah Karso ini yang diambil sama warga, salah satu warga. Waktu itu malam hari diambil, kurang lebih 1 bulan. Orang tersebut diteror sama sosok Mbah Karso yang wujudnya itu macam-macam. Kadang Mbah Karso itu datang di mimpi, wujudnya cuma kepala aja. Kadang dia juga datang dengan wujud pocong, mukanya yang seram. Pak Deyanto cerita seperti itu. Masa sih Pak De? Bener, makanya kamu jangan macam-macam. Waduh, terus gimana ya Pak De? Gimana ya? Ya udahlah, banyak-banyak istighfar lah kalian. Sholat tuh David, Gepeng, Maman. Gak pernah sholat toh kamu? Jamaah di masjid, di musola itu. Ngapain malam-malam mancing? Lah, enakan mancing Pak De. Wah, kalian ini emang kok dari dulu nggak berubah. Dulu sering tengkar sama tetangga desa, sekarang hobi mancing di kolamnya orang. Tapi kan kolam itu nggak dirawat Pak De. Iya, tapi kan punya orang, walaupun itu nggak diternak ikannya, ikan datang sendiri. Tapi kan lahan orang. Lah, nggak apa-apa lah Pak De. Mudah-mudahan kita nggak diteror Pak De. Nah, singkat cerita, kurang lebih 3 hari setelah itu, David, Maman, dan juga Gepeng ini masih sering mancing. Pagi, siang, sore, malam mereka mancing. Tapi mancingnya udah nggak di tempat punya Mbah Karso itu. Dia mancing ke tempat yang lain. Nggak tahu kenapa selama 3 hari itu mereka mancing itu selalu nggak dapat. Nggak seperti pas mereka mancing yang sebelum-sebelumnya. Walaupun di tempat lain mereka pasti dapat ikan ya minimal 5, 6 itu dapat. Tapi setelah mancing di tempatnya Mbah Karso malam itu, mereka mancing di tempatnya yang lain itu nggak dapat. Satu pun nggak dapat. Wah, ini gimana ya? Apa memang di daerah sini udah nggak ada ikan, udah sering banyak orang yang mancing sehingga ikannya habis. Wah, nggak mungkin lah. Orang di alam bebas kok, kolamnya juga kolam bebas, terus airnya juga kadang nyambung sampai sungai. Mereka ngira nggak mungkin lah, apa jangan-jangan diobat kali sama orang. Wah, enggak lah, kalaupun itu diobat mesti kita denger kan siapa yang obat, terus rame-rame pasti nyari ikan yang ada di sana. Nah, akhirnya David ini punya pikiran kalau yaudah mancing di tempat Mbah Karso aja yuk. Wah, gimana ya? Tapi emang sih di tempatnya Mbah Karso itu nyenengin, banyak ikannya. Tapi kalau ada pocong lagi gimana? Mereka bertiga nekat tuh. Udah tahu sendiri, udah ngelihat sendiri kalau di sana ada pocong, mereka tetap nekat. Entah makannya itu apa itu mereka bertiga. Jadi seakan-akan kayak ada yang mendorong mereka buat mancing di sana. Ya udahlah, kita atur jadwal. Kapan kita mancing ke sana? Yang penting malam, Gepeng. David bilang seperti itu. Malam lagi? Ya iyalah malam. Kalau siang nanti ada yang lihat kita dimarahin. Jelas-jelas itu dilarang mancing di situ. Nah, singkat cerita, waktu itu kurang lebih jam 9 malam, mereka memang sengaja malam-malam lah, supaya orang yang ada di desanya itu nggak pada ngelihat aktivitas mereka. Nah, kurang lebih jam 9 malam, mereka udah sampai di kolamnya Mbah Karso. Posisi yang tadinya udah diberantakin, ranting-ranting bambu, duri bambu itu udah diberantakin sama mereka bertiga gitu ya. Waktu itu
udah rapi lagi. Jadi seakan-akan biar orang itu nggak mancing di tempat itu. Loh, Peng, ini kemarin-kemarin kan udah kita berantakin toh buat kita duduk. Kok bisa rapi lagi ya? Banyak durinya lagi. Ya paling yo tetangga-tetangga kita juga kali Fit yang masangin. Nah, akhirnya mereka bertiga ya karena mancing itunya apa? Pagernya itu nggak disingkirin dulu. Ya mereka nggak bisa mancing. Karena ranting bambu itu emang besar, banyak, dan itu berduri, sehingga mereka ya kesusahan kalau itu nggak dibersihkan dulu. Hanya pelan-pelan mereka itu bersihin, dia nyari tempat yang bagus, sampai tanahnya itu digini-giniin pakai tangan, gelarin tikar. Nah, di saat mereka udah mancing, betul, enak banget gitu loh. Wah, asik dapat ikan, lele, kating banyak, bahkan belut juga dapat. Aneh pokoknya. Wah, tahu gitu dari kemarin kita nggak usah kesana-sana jauh, nggak dapat ikan. Di sini malah dapat ikan. Nah, kurang lebih 2 jam setelah itu, nggak tahu kenapa di saat Maman ini mancing, tiba-tiba perutnya mules. Bro, aku tak beol dulu ya. Wah, kamu ini yang jauh sana, biar gak bau. Iya. Akhirnya pancingnya ini ditaruh sama Maman. Maman pergi, dia nyari tempat lah untuk beol seperti itu. Nggak lama setelah itu, tiba-tiba Maman ini teriak, woi, sini, bro, sini bro. Wah, itu Maman, Peng, Maman. Yaudah, kita ke sana. Maman kenapa? Akhirnya mereka berdua lari menuju ke sumber suara. Nah, Maman ini ternyata iseng. Jadi dia itu teriak pura-pura. Sebenarnya Maman waktu itu dengar ada suara orang ngobrol seperti yang didengar David beberapa hari yang lalu ketika mancing di situ. Oh, ada apa, Man? Bau nggak? Wah, kamu ini ada-ada aja. Ada apa kok teriak-teriak? Nggak ada apa-apa kok, tak suruh nemenin aja. Waktu itu sambil celananya agak kebuka, sambil jalan mekeh-mekeh kayak gitu, itu nyari air, dan memang ceboknya rencananya mau di kolamnya Mbah Karso itu karena airnya di situ. Wah, kamu ini cuma disuruh nemenin aja sampai teriak kayak gitu, nanti didengar orang lo gimana? Nggak apa-apa, tadi ada suara orang ngobrol kok, aku takut. Maman bilang seperti itu. Wah, kurang ajar kamu, Man. Nah, akhirnya setelah Maman ini selesai cebok, jadi ceboknya itu memang di kolam itu. Akhirnya dia mancing lagi tuh. Mancing. Wah, enak ya mancing di sini, dapat ikan banyak. Sambil ngobrol, makan camilan. Kurang lebih jam 11:30 malam. Gak tahu kenapa ikan yang segitu banyaknya tiba-tiba nggak dapat apa-apa. Jadi mancing balik lagi kayak yang dulu. Umpannya itu dimakan ikan, tapi begitu diangkat ikannya nggak dapat. Kayak gitu terus. Wah, ini nih tanda-tanda kalau udah nggak boleh mancing di sini nih pasti. Maman bilang seperti itu. Ayo udahlah, udah dapat ikan banyak ini, ayo pulang. Nah, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pulang. Mungkin rezeki kita baru ini, dikasihnya ini, dan ini udah alhamdulillah udah banyak. 1 ember itu hampir penuh loh. Ya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang water, ikannya macam-macam. Nah, kurang lebih beberapa langkah dari kolam, lagi-lagi terdengar bunyi seakan-akan ada benda yang itu jatuh dari ketinggian. Pure, kayak gitu. Nah, waktu itu karena baru beberapa langkah, sehingga cipratan airnya ini mengenai mereka bertiga, sampai belakangnya ini basah semua. Wah, opo gio? Apa ini ya? Mereka sempat lari beberapa meter lah. Tapi karena penasaran, itu tuh sebenarnya suara apa? Jadi seakan-akan ada yang mendorong mereka untuk ngelihat itu tuh apa. Normalnya, ketika sudah suasananya udah seperti itu, harusnya orang normal itu kan langsung, ya udahlah pulang lah, udah tinggalin tempat ini gitu kan. Tapi waktu itu mereka bertiga kayak pengen ngeliat gitu loh. Mereka penasaran apa sih sebenarnya itu, suara apa.
Nah, begitu dipastikan sama mereka bertiga, begitu lampu senter dinyalain, lagi-lagi kejadiannya sama kayak 3 hari yang lalu. Jadi di tengah-tengah kolam itu muncul sosok pocong. Nah, melihat sosok itu, mereka semua langsung lari, ayo lari kabur. Lari terus sampai terjatuh-jatuh kayak gitu. Dan lagi-lagi ikannya ini ketinggal, saking takutnya. Nah, kurang lebih 100 meter sampai di jalan yang jalannya setapak itu, karena lokasi itu memang banyak rumput dan rumputnya kering, sehingga mereka enak gitu buat duduk-duduk kayak gitu. Itu kok kayak pocong Mbah Karso ya. Di saat mereka ngobrol, tiba-tiba terdengar bunyi cetekan seperti ranting pohon seperti sebelumnya lah, seperti itu. Tak, tak, tak. Dan itu didengar mereka bertiga. Itu bunyi apa ya? Bunyi apa ya? Wah, jangan-jangan pocong. Jangan-jangan kita diteror sama pocong itu. Nah, akhirnya mereka, ya udah yuk kita jalan aja yuk, pulang. Nah, terus ikannya gimana? Nah, udahlah biarin aja lah. Besok lagi kita ambil, mudah-mudahan masih banyak ikannya di situ. Nah, akhirnya ditinggal itu, nggak diambil lagi. Akhirnya jalan mereka bertiga, kurang lebih jarak dari tempat duduk mereka, kurang lebih 10 meter lah. Tahu-tahu suara cetekan itu berubah. Pendengaran mereka bertiga itu kayak bunyi kayak gitu. Yang tadinya suara kata, suara jangkrik, tiba-tiba berubah bunyi nging kayak gitu. Ini suara apa sih? Suara apa sih? Iya ini apa ya? Kamu juga dengar po? Nging kayak gini. Iya, aku juga dengar. Jadi mereka bertiga dengar semua. Nah, akhirnya di belakang itu kayak ada angin. Anginnya itu kayak beda. Kayak lisus kayak gitu. Sedangkan di depan mereka itu nggak ada angin sama sekali. Nah, akhirnya mereka bertiga nengok nih bareng-bareng. Nengok ke belakang. Tiba-tiba mereka semua ngelihat sosok pocong yang tadi ada di kolamnya Mbah Karso itu sudah berada di kurang lebih jarak 3 meter dari mereka. Wah, pocong. Akhirnya mereka lari. Lari sampai di pemukiman. Waktu itu ada pos ronda yang memang bapak-bapak sama kakek-kakek. Mereka masih pada main kartu di pos ronda itu. Begitu melihat mereka bertiga lari, ditanya, "Woi, kenapa kok lari? Baru ngapain? Nyolong ya? Enak aja nyolong." "Enggak ya, kita cuma lari-lari aja biar sehat." Wah, ini anak gimana sih ini? Akhirnya dipanggil itu sama salah satu yang ada di pos ronda itu. "Wih, sini." "Ya, gimana Pak D?" "Ini kalian tuh baru ngapain?" Enggak ngapa-ngapain lah. Paling mancing di tempatnya Mbah Karso toh. Ketakutan toh." Enggak kok, ayo ngaku." "Lah itu punggungnya kok pada basah semua." "Enggak, ini tadi hujan kok di sana." "Lah, enggak, jangan bohong. Terang kayak gini kok hujan." Jadi kebohongan mereka itu ya apa adanya, sengucapnya lah seperti itu. Akhirnya, wah enggak lah, enggak mungkin, kamu bohong. Yaudah cerita-cerita. "Iya Pak D, barusan kita mancing di tempatnya Mbah Karso." "Lah terus gimana? Kok pada lari? Ikannya mana?" "Ikannya dapat banyak Pak D, tapi ketinggal di sana." "Lah kok bisa ditinggal? Mancing capek-capek kok ikannya ditinggal." "Itu tadi ada pocong Pak D." "Nah toh, syukurin kalian, syukurin. Nanti nggak bisa tidur kalian." Si Pak D yang ada di pos ronda itu bilang seperti itu. Nah, di saat mereka udah sampai rumah semua, waktu itu David udah berada di kamar. Kurang lebih jam 2 dini hari, David ini belum juga tidur. Dia masih ngelamun gitu sambil tiduran, mengingat kejadian yang barusan dialami sama teman-temannya. Kok ada ya pocong kayak gitu ya? Wah, udahlah, hilang kayak gitu. Jadi David berusaha untuk menenangkan dirinya supaya tidak mengingat kejadian itu. Udah dia berdoa, baca doa tidur, baca surat-suratan sebisanya. Wah, ini gimana ini, kok nggak cepet-cepet subuh, adzan subuh. Nah, kurang lebih jam 3 dini hari gitu ya. Tiba-tiba David ini mendengar ada suara orang ngobrol, seperti yang didengar waktu ada di kolamnya Mbah Karso itu. Kok kayak ada orang ngobrol ya, apa orang mau ke sawah atau apa. Tapi kok suaranya aneh, aku nggak kenal suara itu. Akhirnya diintip dari jendela kamar, nggak ada orang.
Terus siapa ya? Suaranya siapa ya? Nah, di situ David mulai ketakutan. Mau bilang ke orang tuanya juga nggak enak karena David juga udah gede gitu kan. Dan David ini emang terkenal biasalah di kebun sendirian, di pinggir kuburan sendirian, malam-malam mancing. Itu udah biasa. Sehingga dikenal David ini orang pemberani lah, seperti itu. Dia nggak pernah takut dengan hal-hal mistis. Jadi kayak jaga image gitu ya, walaupun sama orang tuanya sendiri. Enggak lah, biarin mereka semua tidur. Tapi waktu itu emang takut banget si David. Nah, nggak lama setelah itu, David yang tadinya dengar ada suara orang ngobrol, suara itu udah hilang. Tiba-tiba terdengar bunyi cetekan seperti yang didengar sebelumnya. Kayak bunyi ranting itu. Tek, 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 kayak gitu. Wah, ini pocong lagi nih, pasti pocong ini. Akhirnya David ini keluar kamar, dia minum, ngambil air putih. Sesamanya di dapur, David ini mendengar ada ketukan pintu dari pintu belakang yang ada di dapur. Ketukannya itu aneh. Tok, 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 kayak gitu. Ngiranya itu hewan, entah tokek, entah cicak gitu kan. Entah apa hewan-hewan apa nabrak-nabrak gitu kan. Biasanya kan ada hewan kalau rumah yang memang dekat persawahan itu sering ada hewan kumbang atau apa yang deketin lampu gitu kan. Tapi suara itu terus tek 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 kayak gitu. Akhirnya David ini penasaran, pengen lihat itu hewan apa, kok bunyinya kayak gitu. Begitu buka pintu belakang, dia ngelihat ada sosok pocong yang itu sama persis bentuknya seperti yang dilihat di kolamnya Mbak Karso. Akhirnya David ya kaget gitu kan. Dan coy. Jadi David ini emang udah terbiasa ngomong kayak gitu. Semua hewan ini keluar dari mulutnya ketika kaget. Jadi dia nggak bilang astagfirullahaladzim, masya Allah. Dia nggak, karena memang dari kecil udah terbiasa ngomong kayak gitu, yang jorok-jorok. Sehingga ketika dia ketakutan, kaget melihat pocong itu, dia bunyinya ya kayak gitu. Dia ancoi, kampret. Akhirnya ditutup tuh pintunya. Karena pintunya itu yang belakang itu ada 2 step. Jadi kayak pintu koboi gitu ya. Atas sama bawah. Nah waktu itu David nutup pintunya cuma yang bawah. Yang atas ini nggak ditutup. Dia langsung lari. Lari gitu, masuk lagi ke kamar. Wah kurang ajar. Malah diteror pocong nih aku. Nah nggak lama setelah itu, dia teringat kalau pintunya yang atas itu belum ditutup. Nah dia sambil ambil nafas dulu gitu ya, nenangin pikirannya. Wah ayolah, kok belum adzan subuh ya, kok belum adzan subuh ya. Nah nggak lama setelah itu, di saat udah mulai tenang, David ini balik lagi ke dapur untuk ngunci pintu yang bagian atas. Begitu mau nutup, tiba-tiba tepat di depannya David itu muncul sosok pocong itu. Nah, seketika itu David ini langsung pingsan, saking kagetnya dan saking takutnya. Nah, akhirnya kurang lebih jam 5, waktu itu kedua orang tuanya udah bangun. Begitu ngelihat David tergeletak di dapur, orang tuanya ya panik gitu kan. Loh, Fit, kamu kenapa Fit? Kok ada di sini? Kamu ngapain kok di sini? Waktu itu bapaknya David ini iseng pakai air gitu kan. Wah ini paling anak kecapean, paling tidur kok di sini. Diraupin gitu atau diciprat-cipratin pakai air supaya bangun. Nah di saat bangun, David ini cerita sama orang tuanya. Loh Fit, kamu itu tidur kok di dapur, nggak di kamar? Aku nggak tidur pak, aku tuh semaput, pingsan bahasanya. Loh kok bisa pingsan? Tadi ada pocong. Wah nggak mungkin, di daerah sini nggak ada pocong Fit. Kamu tuh ada-ada aja. Ada pak. Nah akhirnya David ini ya nggak mau cerita terlalu banyak lah sama bapaknya, sama ibunya. Karena bapak ibunya ini orang yang apaan sih Fit, kamu tuh emang banyak bohongnya. Jadi bahkan orang tuanya ini udah tahu karakter David, kalau dia suka bohong, suka iseng. Sampai-sampai dulu juga waktu di sekolahan, waktu masih sekolah gitu kan,
David sama teman-temannya itu emang sering berkelahi, sering minum-minuman. Orang tuanya itu udah hafal karakter David. Sehingga di saat David ini berkeluh kesah, orang tuanya nggak percaya. Ah, kowe iki opo to, Fit? Nggak mutu. Bapak nggak percaya sama kamu. Nah, singkat cerita, begitu ketemu sama teman-temannya yang mancing itu, Gepeng sama Maman, kurang lebih jam 10 pagi. Mereka ngobrol tuh di teras rumahnya David. David cerita tentang kejadian yang dia alami tadi malam yang ada di rumah. Nah, di saat David ini cerita, lagi-lagi Maman sama Gepeng ini punya cerita yang sama. Mereka juga diteror sosok pocong itu, yang katanya itu sosok Mbah Karso, pemilik kolam yang mereka pancing itu. Wah, terus gimana ini, kita kok diteror? Wah, gimana ya? Kita tanya Pak Deyanto aja yuk. Sesampainya di rumah Pak Deyanto, mereka cerita, Pak De, ini kita bertiga diteror sama sosok pocong Mbah Karso. Nah toh, apa aku bilang? Kamu nggak nurut sih, nggak percaya sama aku. Ya tapi ikannya banyak Pak De, kamu ikan terus yang dicari kok, cari tempat lain. Ya udah Pak De, kita dianterin yuk. Kemana? Ke kolamnya Mbah Karso. Mau apa? Mau ambil ikan yang tadi malam. Emang udah dapat banyak kok. Akhirnya diantar tuh sama Pak Deyanto. Sesampainya di sana, ember sama ikannya itu udah nggak ada. Wah, paling udah diambil orang kali. Wah, masa sih diambil orang? Ember jelek kayak gitu diambil orang. Ya siapa tahu ada ikannya kok. Pak Deyanto bilang seperti itu. Nah, di saat Pak Deyanto ngelihat ranting-ranting yang berduri, itu udah berserakan gitu kan. Pak Deyanto bilang, nah ini nih, ulahmu ini, ulah kalian ini kayak gini. Mau dibilangin tulisan yang di sini mana? Yang dilarang mancing itu. Udah dibuang sama David. Wah, kamu itu gimana toh, Fit? Biar orang-orang nggak pada mancing di sini kok malah kamu buang. Ah, nggak tahu Pak De, di mana ya? Tadi malam lupa buangnya kemana. Nah, akhirnya Pak Deyanto ini bilang, ini juga pagar-pagarnya ini udah berantakan, ini kamu ya diteror terus sama Mbah Karso nanti. Nah, begitu mendengar keterangan dari Pak Deyanto, David ini mikir, wah, apa jangan-jangan emang Mbah Karso itu dulu punya ilmu atau apa, sehingga benda atau barang peninggalannya itu nggak boleh orang lain megang atau orang lain yang nguri-nguri lah, merusui gitu bahasanya. David ini akhirnya bilang sama kedua temennya, Maman sama Gepeng, Man, Peng, kayaknya kita memang nggak boleh mancing di sini deh. Kayaknya sih iya, Fit. Ya udahlah, besok lagi kita nggak usah mancing di sini. Nah, akhirnya hari itu di saat diantar Pak Deyanto, mereka nggak langsung beresin ranting-ranting yang ada di sana untuk buat pagar lagi. Di saat mereka udah pulang, malam harinya, lagi-lagi mereka diteror sosok pocong Mbah Karso. Waktu itu kurang lebih jam 10 malam, di saat David ini berada di rumah, di dalam kamar kayak gitu, dia sambil ngelamun, kerja apa ya, kok nggak ada yang bangun rumah atau renovasi rumah. Kalau ada kan aku lumayan ada pemasukan, entah itu ngenekin, entah itu dorong pasir atau apa, tapi kok nggak ada yang ngajak kerja ya. Nah, di saat ngelamun, David ini tiba-tiba mendengar lagi-lagi kayak ada suara orang ngobrol. Dan kurang lebih beberapa menit suara ngobrol itu hilang, terdengar lagi suara cetekan kayu, cetek kayak gitu. Wah, pocong ini, pasti pocong ini. Waktu itu kurang lebih jam 12 malam, David ini belum bisa tidur. Suara cetekan kayu itu juga berangsur-angsur menghilang. Nah, di saat udah nggak mendengar suara apa-apa, David ini mulai tertidur. Kurang lebih jam 1 dini hari, David ini terbangun, dia mimpi. David ini mimpi ketemu sama Mbah Karso. Tapi posisinya Mbah Karso itu cerah badannya, bukan sosok pocong. Jadi wujudnya biasa. Dia pakai caping yang buat ke sawah itu kan, pakai caping, pakai baju biasa. Di mimpi itu Mbah Karso ini bilang, Le, itu pagar kolam dibalikin biar nggak ada orang yang mancing.
Lagian kamu ngapain mancing di tempatku? Udah nggak usah mancing di situ. Jadi di mimpinya David cuma seperti itu aja. Nah di saat bangun David ini ngos-ngosan kayak gitu, seperti orang yang habis lari. Wah, kok ada Mbah Karso ya masuk di mimpiku ya? Gimana ya? Gimana ya? Bingung. Akhirnya tidur lagi. Nah keesokan harinya di saat David ini cerita tentang mimpi itu ke Maman dan juga Gepeng, lagi-lagi Gepeng sama Maman ini juga mimpi yang sama. Jadi mereka bertiga itu mimpi didatengin Mbah Karso yang wujudnya itu bukan pocong. Dan mereka dilarang untuk mancing di tempat itu. Nah, akhirnya mereka bingung menyimpulkan arti mimpi itu tuh apa. Wah, terus gimana ini? Udah kita ke Pak Deyanto lagi. Kita ceritain mimpi kita. Lagi-lagi mereka berbondong-bondong ke rumah Pak Deyanto. Pak De, kenapa kesini lagi, mancing lagi? Gini Pak De, ini kita mimpi kok sama ya? Mimpi apa? Mimpi ketemu Mbah Karso. Nah terus Mbah Karso bilang apa? Itu nggak boleh mancing di tempat itu. Suruh itu dibenerin lagi pagar-pagarnya itu. Ya udah toh, dituruti toh. Emang itu nggak boleh kalian tuh mancing di sana. Terus gimana Pak De? Temenin yuk. Ah nggak mau lah. Pak De baru ada urusan, nanti nunggu istrinya Pak De mau ke pasar. Nah terus gimana? Lah kalian kan bertiga malam aja berani kok, masa siang kayak gini nggak berani? Akhirnya ya udahlah Pak De, kita bertiga aja. Ya udah, kalian yang berbuat, kalian yang berurusan. Nah akhirnya setelah dari Pak Deyanto, mereka langsung menuju ke kolamnya Mbah Karso itu. Nah sesampainya di sana, pagar yang tadinya berantakan tiba-tiba udah rapi. Jadi mereka itu nggak perlu memperbaiki lagi. Begitu juga papan yang di situ ada tulisan dilarang mancing di sini, itu sudah nempel lagi di salah satu pohon yang ada di sana. Wah, siapa ya yang benerin tempat ini ya? Jangan-jangan Mbah Karso. Wah, kamu ini Mbah Karso udah meninggal kok. Lah terus siapa? Emang ada orang yang mau beresin tempat ini? Ya karena memang menurutnya angker, mungkin orang-orang tua kali, mbah-mbah paling. Wah, kayaknya enggak deh. Nah karena memang kondisinya udah rapi, mereka nggak perlu tuh benahin satu persatu ranting pohon bambu itu yang ada di sana. Gak lama setelah itu mereka pulang. Begitu jalan pulang, tiba-tiba di kolamnya Mbah Karso ini terdengar lagi bunyi yang seperti kayak benda jatuh, biur kayak gitu. Mereka bertiga otomatis langsung nengok ke belakang. Nah begitu nengok, tiba-tiba ada orang, mukanya nggak seperti Mbah Karso. Jadi di samping kolamnya Mbah Karso ini muncul sosok orang pakai caping sama, cuman pakainya serba hitam. Dan mereka nggak mengenal orang itu siapa, orang mana. Jadi menurut mereka itu asing, nggak pernah mereka lihat. Pak, jenengan itu siapa? Orang itu cuma diem aja ditanya itu. Pak, jenengan itu siapa? Diem sambil ngeliatin mereka bertiga. David dilihat, Maman dilihat, semuanya dilihat. Kayak gitu. Nah, akhirnya David, Maman, Gepeng ini takut ngeliat sosok si bapak-bapak ini. Ini orang misterius ini, aneh ini. Udah yuk lari yuk. Hanya mereka bertiga ini lari siang-siang itu. Lari. Begitu beberapa langkah atau beberapa meter, di saat mereka lari tapi sambil ngeliat ke belakang gitu kan. Lari sambil kayak gitu. Begitu David ini nengok, dia udah nggak ngeliat sosok bapak itu. Berhenti. Ada apa Fit? Coba itu nengok ke belakang. Loh, bapak-bapaknya tadi kemana? Nah makanya aku juga heran. Jadi sosok bapak-bapak yang pakai baju warna hitam tadi itu udah nggak ada. Wah, jangan-jangan orang itu kali yang nata tempat itu, yang beresin tempat itu. Ah, ya udahlah, yang penting tempatnya udah beres sesuai perkataan siapa Pak Deyanto. Ya udahlah, kita pulang.
Nah, nggak lama di saat mereka udah sampai rumah, malam harinya, lagi-lagi David ini mendapat teror, suara orang ngobrol. Tapi di saat dipastikan gitu ya, di sekitaran rumah, di sekitaran tempatnya David waktu itu nggak ada siapa-siapa, orang ngobrol nggak ada, orang ngobrol nggak ada. Kayak gitu terus. Dan itu juga dialami David sama Maman. Kok kayak ada orang ngobrol ya, kayak orang ngobrol ya. Nah, sejak saat itu mereka bertiga akhirnya nggak pernah mancing, dan mereka akhirnya nyari pekerjaan, dan pekerjaannya juga sama, jadi tukang bangunan di salah satu daerah. Jadi mereka itu di kampungnya ada seorang mandor memang. Hanya yaudah kalau kalian mau pengen jadi tukang bangunan yaudah ngenek-ngenek dulu nggak apa-apa. Tapi di mana? Di Jakarta mau, yang penting kerja. Nah, akhirnya mereka ini kerja. Nah, di saat kerja mereka terus dibayang-bayangi suara itu. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. David, Maman, dan juga Gepeng selalu mendengar kayak dibayang-bayangi suara orang ngobrol. Kerja kayak gitu, ngaduk semen, ngaduk pasir. Mereka selalu dibayang-bayangi suara itu. Nah, singkat cerita kurang lebih 3 bulan di saat mereka balik dari Jakarta, sampai ke rumah, langsung tuh mereka bertiga bawa oleh-oleh, bawa rokok, main ke tempatnya Pak Deyanto. Pak De, ini oleh-oleh, ini rokok. Pinter ya kalian ya, bisa ngasih oleh-oleh ke Pak De. Sebenarnya Pak De ini bukan siapa ya, bukan saudaranya si ini, cuman Pak Deyanto ini cuma Pak D-nya si Maman. Tapi David ini seakan-akan menganggap Pak Deyanto ini ya Pak D-nya sendiri, karena akrab gitu kan. Pak Deyanto ini sosok orang yang baik lah di kampungnya. Sesampainya di rumahnya Pak Deyanto ini bilang, gimana, masih diteror? Masih Pak D, makanya kita kesini. Lah kalian kesini mesti ada maunya kok, mesti minta tolong kok sama Pak D. Nah terus gimana Pak D, kalau kita nggak minta tolong sama Pak Deyanto, sama siapa lagi? Ya udah, gimana, teror apa? Mbah Karso? Ya enggak sih Pak D, bukan pocong. Terus apa? Suara gimana? Ya suara kayak orang ngobrol, tapi aneh. Kayak suara ya intinya kayak suara orang ngobrol seperti dari kejauhan, tapi kayak deket gitu loh. Aneh ngejelasinnya memang. Nah, akhirnya Pak Deyanto ini, ya udahlah kalian sholat lah. Sholat, ngaji kayak atau apa. Bisa ngaji toh, waktu kecil ya ngaji toh. Iya ngaji, masih ingat? Masih. Lancar? Enggak. Ya udah yang penting ngaji, sholat. Iya Pak De, iya Pak De. Nah, sejak saat itu mereka bertiga akhirnya mulai memperbaiki ibadahnya. Tapi aktivitas mancing itu walaupun kangen gitu kan, tapi waktu itu David emang sengaja menahan dirinya untuk tidak mancing. Wah udahlah, nggak mancing lah, ngapain lah mancing lah, mending main ke tempatnya Pak Deyanto atau main yang lain. Nah, singkat cerita, kurang lebih beberapa minggu setelah itu, di saat mereka udah mulai memperbaiki ibadah, akhirnya perlahan teror-teror suara orang ngobrol itu udah mulai nggak mereka dengar. Dan kurang lebih 1 bulan lah tepatnya, akhirnya dia sama sekali udah nggak ada gangguan yang seperti itu. Oke, itulah cerita kiriman dari David, dan semoga pengalaman yang dialami David ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.